Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar dengan cara yang sedikit berbeda. Kita akan mengamati, menyelidiki, dan berdiskusi dan menyelesaikan sebuah tantangan. Jadi saya harap kalian semua aktif ya. Iya Pak. Bedanya gimana tuh Pak? Penasaran. Oke, kita mulai dari dulu melihat dua gambar yang akan Bapak berikan. Yang pertama ada sebuah beruang dan ada sebuah kaktus. Coba apa yang kalian pikirkan tentang dua gambar ini? Kalau menurut saya, untuk beruang itu nunjukin beruangnya kayak kurus dan kurang kayak kurang makanan gitu. Jadi dia kayak gak terkurus di alamnya sendiri gitu. Iya, beda. Kalau kaktusnya itu kelihatan lebih sehat gitu, lebih segar. Ini ke sini deh. Karena kaktusnya kan punya akar yang lebih panjang kan. Jadi dia menjalar air dari bawah tanah. Ya mungkin ya. Oke. Kalau sedangkan beruang kutubnya kan sekarang es lebih sering mencair ya Pak, jadi dia mungkin kehilangan tempat dia untuk mencari makan kali ya Pak. Ya baik anak-anak. Sekarang perhatian masalah utama kita hari ini adalah mengapa beberapa makhluk hidup itu dapat bertahan di suatu lingkungan yang sedangkan lainnya tuh kesulitan, dan bagaimana sih mereka ini beradaptasi. Nah, sebelum membahas lebih dalam, kalian diskusi dulu nih, menurut kalian apa penyebab beruang kutub ini kesulitan bertahan dan kaktus yang bisa hidup di sebuah gurun yang sangat panas? Jadi Diangkat. Kita jadi kali ya. Apa saya mau jawab Pak? Ya boleh, baik. Jadi mungkin karena airnya sering mencair ya, jadi beruang kutub itu susah buat mencari tempat berburu. Jadi kan sudah dilakukan lagi. Oke, ada yang lain? Ya boleh. Saya tadi sama seperti yang saya bilang, kalau kaktusnya lebih sehat karena dia punya akar yang lebih panjang Pak, jadi dia bisa mencari air ke bawah. Terus ini gak sih, kaktus juga punya daun yang ada debunya, jadi dia nggak gampang kehilangan air. Iya, batangnya tebal gitu, jadi bisa menyimpan air lebih banyak. Ya, kalian sudah masuk ke inti pembelajaran hari ini. Nah, itu yang kita sebut adaptasi. Nah, kita itu akan menggali lebih dalam melewati berbagai tantangan dari dua kasus ini. Nah, sekarang saya akan memberi kalian tantangan berbasis proyek. Tantangannya begini. Pilih salah satu makhluk hidup yang sedang mengalami kesulitan beradaptasi dan buatlah solusi kreatif makhluk tersebut dapat bertahan di lingkungannya. Oke, silakan coba kalian berdiskusi tentang hal tersebut. Pak, berarti kita boleh pilih hewan lain selain beruang kutub tadi? Iya, boleh. Dari gambar di luar gambar yang Bapak berikan. Bikin solusinya itu kayak gimana Pak? Nanti kalian tentukan sendiri gimana bentuk penyampaiannya. Yang penting solusinya itu masuk akal gitu. Nah, bisa dijelaskan dan menggambarkan pemahaman kalian tentang adaptasi dari sebuah hewan atau sebuah tumbuhan tersebut. Oke, kalian berempat sekarang berdiskusi terlebih dahulu. Tentukan satu makhluk yang hidup dan ingin kalian fokuskan. mungkin kayaknya kita lebih milih beruang kutub aja sih Pak, tetap beruang kutub karena menurut saya dia juga datanya banyak, jadi kita lebih mudah analisis dari data-data yang ada di internet gitu Pak. Setuju Pak, karena kayak kasusnya udah jelas dan nyata sekarang terjadi Pak. Menurut aku boleh sih, tapi kita bisa tambah lain sebagai pembandingannya gitu.
Ya, menarik sekali, Evi. Mungkin kalau lagi buru. Oke, diskusikan dulu, jangan terburu-buru karena semua pendapat boleh masuk. Kayak ada yang boleh berpendapat memilih beruang kutub terlebih dahulu atau ada yang menambah penguin, boleh-boleh saja. Sebelum itu aja. Kita kayaknya tetap Pak, setelah ditimbang kayaknya kita tetap pilih beruang kutub aja deh Pak. Betul Bang, karena kita udah tahu kenapa masalahnya. Oke, karena kalian sudah sepakat dan kalian sudah bermusyawarah juga memilih beruang kutub, sekarang kita masuk kerja perannya seperti apa ya. Oke, mulai sekarang kalian tetap nih satu kelompok, tapi dengan peran khusus. Ada yang mencari informasi, ada yang mencatat, ada yang menganalisis dan presenter. Jadi tugas kalian ini saling bergantung. Tidak boleh ada yang bekerja sendiri, apalagi dengan mengambil keputusan sendiri. Paham? Oke guys, jadi gimana nih? Siapa yang mau ambil peran mencari informasi? Aku mau jadi peran cari informasi jadi. Boleh. Ini aku aja sekalian nyatat boleh. Boleh sih, jadi kamu yang nyatat terus aku yang analisis. Kalau gitu kamu bisa tuh cari langsung cari informasi tentang perubahan lingkungannya di Kutub Utara gitu. Kalau gitu aku mulai cari dari sekarang kali ya. Boleh. Gimana tuh dinamika antara beruang kutub dengan hewan lainnya seperti apa? Kalian pikirkan, kalian cari datanya bagaimana? Kita bisa cari informasi lebih dalam. Oke, nggak apa-apa, Bapak menunggu lebih lama agar kalian bisa berdiskusi. Betul kan, kita harus terus mencari. Akan ada perubahan iklim. Sekarang kita jadi lebih panas jadi airnya mencair. Coba Emang beruang Ya, coba kalian Apa hubungannya es batu mencair dan ikan? Mungkin karena anjing lautnya lebih mencari makanan di air. Terus sedangkan di laut sendiri udah ada hewan lain mungkin atau paus, hiu mungkin gitu. Jadi anjing lautnya dimakan oleh si dua bangsa tadi. berarti Oke, menarik pendapat. Utara itu masuk ke air tawar ya. Ya. Hiu kan jatuhnya air tawar atau air asin gitu ya. Saya lupa. Oke, menarik pendapat Fajri. Namun benar yang disampaikan Husain itu mereka berdua hidup di dua tempat yang berbeda, walaupun kesannya seperti es yang mencair itu seperti laut pada umumnya. Tapi menurut saya itu hiu kuat Pak. Hawa dingin kayak gitu. Nah, itu menarik. Nanti kita akan bahas, tapi kalian coba diskusikan ini terlebih dahulu seperti apa beruang yang disampaikan Fajri. Beruang memakan karena anjing lautnya berburu ikan gitu, nggak dapat jatahnya gitu, tapi itu tidak berkaitan dengan mencairnya sebuah es. Oke, Jadi apa menurut saya airnya mencair karena perubahan iklimnya itu karena si matahari lebih panas. Mataharinya Iya, betul. panas akibatnya air es mencair. Air es mencair, si anjing lautnya mencari makan di laut, di dalam air. Dia mencari ikan, terus sedangkan ketika dia mencari ikan, dia dimangsa oleh paus atau oleh paus orca.
itu paus orca sering ada di kutub utara tuh Pak. Gimana dari yang ceweknya pendapat bagaimana sebuah kutub mencair dan penyebab alasan jadi sebuah beruang kurus disebabkan oleh mencairnya sebuah gunung es. Emang kalau kutub mencair ikannya juga jadi pergi gitu, jadi beruangnya nggak dapat jatuh. Nah, coba kalian lebih gali informasinya, kalian bisa search di internet atau apapun itu. Oh, jadi ini makanan utama dia tuh bukan ikan doang ternyata. Ada seal kincir namanya. Jadi seal kincir ini adalah jenis anjing laut gitu loh. Nah, jadi makanan utama itu bukan ikan doang kan. Dia juga makan anjing laut. Nah, jadi kenapa nih, apa hubungannya? Jadi ketika es di kutub itu mencair, bukan efek ke ikannya, tapi efek di anjing lautnya. Anjing lautnya karena ibaratnya es batunya udah mencair, dia bisa menjelajah di laut gitu lah. Jadi dia nggak ada di dataran es. Nah, Iya, boleh kita cek, mungkin kita sudah berapa lama berdiskusi. Emang iya dimakan paus orca. Oke, kalian bisa bayangkan di sebuah gunung es itu apa saja makhluk hidup yang ada di situ selain penguin, selain anjing laut, selain beruang kutub. Oke, ada yang berpendapat lain. Apa saja yang Ini gak bakal gue masukin sih kalau gue editor ternyata. saya lebih penasaran sama paus orca itu. Oke, gimana Saudara Fajri menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana paus orca bisa menyebabkan kurusnya sebuah beruang kutub, ya gitu. Karena tadi salah satu makanan beruang kutub itu adalah anjing laut, dan anjing lautnya sedangkan anjing lautnya dimakan paus orca. Itu salah satu penyebabnya dia kurus. Terus juga sebenarnya tuh ketika beruang kutub kesulitan untuk mencari makan, dia tuh punya sisi kanibalisme, dia bisa memakan anaknya sendiri. Nah, dari situ kan, sedangkan si beruang kutub ini kalau misalkan berkembang biak itu prosesnya lama Pak, nggak mungkin 1 bulan dia punya 1 anak, itu jauh lebih lama, itu lebih lama dibanding itu. Jadi nggak mungkin dia terus-terusan bisa makan anaknya itu nggak bisa Pak. Jadi lama kelamaan kalau seperti ini beruang kutubnya bakal semakin kurus dan anak punah Pak. Oke, menarik pendapat dari teman kita, si Fajri. Apa kita lanjut ke selanjutnya? Enggak, ini kita yang bawa dia bawain. Oke, karena sudah ada nih proses obrolan-obrolan yang kalian sampaikan, kalian coba gimana sampaikan bagaimana solusinya atau seperti apa jangka panjangnya. Siapa yang mau berpendapat? Kalau menurut saya sih Pak, solusi yang kita dapat itu ada 2. Jadi yang pertama itu ada jangka pendek sama jangka panjangnya. Oke, baik. Seperti apa jangka pendek dan jangka panjangnya? Menurut aku sih Pak, kalau solusi jangka pendeknya itu seperti kita membuat zona konservasi khusus dan menjaga agar kapal-kapalnya itu tidak mengganggu wilayah berburu beruang kutub ini Pak. Oke, berarti ada peran manusia dengan sebuah kurusnya beruang kutub yang ada di sana. Nah, tapi solusi jangka panjangnya itu mengurangi aktivitas manusia, Pak. Berarti sama aja. Iya, berarti Mempercepat pemanasan global ya, kayak pabrik-pabrik yang banyak uap ke ozon. di luar faktor alam, berarti di sini ada peran manusia dengan bisa dibilang mungkin karena kelaparan bisa hampir pengurangan populasi Bisa, Pak, bisa. dengan kutub karena sebuah peran yang dilakukan oleh manusia. Oke.
Sip, nanti aku jelaskan dua pendekatan itu seperti apa. Itu ada yang Saya mau tambahin Pak, Iya, oke. menurut saya itu adaptasi hewan itu butuh waktu yang lama. Jadi manusia harus membantu memperlambat perubahan lingkungan ini Pak. Biar ada kesempatan hewannya ini beradaptasi dulu. Terus juga di catatan saya Pak, menunjukkan tuh bahwa masalah terbesar adalah hilangnya habitat. Jadi semua solusi itu harus fokus ke masalah itu sendiri. Oke, menarik, sangat-sangat menarik ya, dari pendapat teman-teman kita ini. Apakah kita perlu lanjut? Apakah masih ada perlu pembahasan di sini? Kalau Belum. dari analisis yang sudah saya lakukan, hal itu tuh nunjukin kalau misalnya nggak ada intervensi, jadi populasi beruang kutub itu bisa terus menurun. Begitu sih Pak. Oke. Presentasi kalian sangat baik dan luar biasa. Juga kalian sudah menunjukkan pemahaman bagaimana beruang kutub dan alasan-alasan lainnya tentang konsep, adaptasi, dan hubungan lingkungan dengan makhluk hidup lainnya. Menarik. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar nih refleksi kalian, apa yang kalian pelajari nih hari ini. Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Saya mau. Oke, jadi hari ini tuh kita belajar tentang beruang kutub ya, dimana kita tuh tadi tahu bahwa kalau beruang kutub itu makanan utamanya bukan ikan yang seperti kita kira. Jadi beruang kutub itu makanannya adalah seal atau anjing laut. Nah, jadi kenapa bisa ada gambar yang seperti Bapak tunjukkan tadi, di mana beruang kutubnya itu kurus, karena anjing laut ini itu adalah sumber lemak bagi beruang kutubnya. Jadi kalau es di kutub itu mencair dan anjing lautnya pergi, si beruang kutub ini jadi lebih effort buat cari makan. Jadi dia harus misalnya berenang lebih jauh, harus berjalan lebih jauh buat mencari makanan alias si anjing laut ini gitu. Dan kenapa es di kutub itu bisa mencair? Karena ada beberapa faktor, yaitu kayak kelakuan manusia modern ini yang bikin kutub itu mencair kayak gitu sih Pak, yang bisa kita dapatkan, yang bisa saya dapatkan dari pelajaran hari ini. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Nah, saya mau Pak. Jadi saya tuh mungkin kita lihat seperti urutan yang linear, mulai dari es yang mencair, terus makanan, dan terjadilah kelaparan. Nah, kenyataannya itu lebih kompleks. Perubahan suhu mempengaruhi arus produktivitas dan juga distribusi ikan. Dan pada akhirnya pola hidup sosial itu berarti satu perubahan fisik atau es. Nah, memicu rangkaian perubahan biologis dan juga perilaku di banyak tingkat. Misalnya mikroorganisme, ikan, mamalia gitu. Hingga predator puncak. Jadi ekosistem itu bukan mesin yang sederhana Pak. Terus juga secara individu. Beruang yang gagal nggak cukup lemah, jadi kurus, energinya menipis, dan kemampuannya beraktivitas menurun Pak. Pada skala populasi, turunnya angka kelahiran itu meningkatkan angka kematian, bisa menimbulkan populasi yang signifikan. Pada tingkat ekosistem itu berkurangnya jumlah beruang menambah tekanan predasi Pak. Jadi seal makin banyak dan juga ikan lama-lama makin habis kan. Jadi ekosistem itu tidak terjaga. Mungkin itu Pak. Oke, baik sekali. Coba ada yang mau berpendapat lagi? Kalau menurut saya Pak, Oke, gimana Pak?
Jadi beruang kutub dan anjing laut ini tidak membuat keputusan yang menyebabkan tadi mencairnya es, tapi lebih ke perilaku atau aktivitas manusia yang membuat es ini mencair, kayak dari industri dari uap gitu, dan hasilnya bikin lapisan ozon menipis akibatnya sinar matahari jadi lebih cepat masuk sedangkan susah untuk keluar, jadi membuat efek rumah kaca, terus air es mencair. Nah, terus juga kan tadi sudah dijelaskan oleh MK kalau penyebabnya akhirnya akan populasi burung kutub itu kan menurun. Jadi menurut saya di sini manusia bertanggung jawab atas berkurangnya populasi dari burung kutub ini, Pak. Dan juga perubahan di Arktik itu berdampak ke masyarakat adat yang bergantung pada laut dan es di sekitar Arktik tadi itu. Mata pencarian, budaya, dan makanan. Mereka melihat perubahan nyata dalam pola binatang dan cuaca itu bukan sekedar data ilmiah, Pak, tapi perubahan yang mengikis tradisi dan ketahanan pangan mereka. Itu jadi mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung, Pak. Juga saya refleksi kalau kita harus memasukkan perspektif mereka seperti solusi konservasi yang beretika dan harus melibatkan seluruh suara lokal, Pak. Bukan sekedar kebijakan dari atas ke bawah, Pak. Oke, sudah. Baik, menarik sekali ya pendapatnya. Pendapat yang lain terakhir mungkin? Kalau menurut aku tuh, kalau beruang kutub itu sering dipakai sebagai ikon perubahan iklim. Jadi secara psikologis itu mereka menjadi tanda bahaya. Simbolnya memudahkan publik memahami konsekuensi pemanasan global. Namun bahaya dari simbolis adalah oversimplifikasi, fokus sekedar pada gambar. Jadi harus ada keseimbangan antara mitigasi dan adaptasi. Di mana mitigasi itu berarti mengurangi penyebab, kayak menurunkan emisi gas rumah kaca melalui energi bersih, perubahan pola konsumsi, dan kebijakan internasional. Dan kalau adaptasi itu berarti mempersiapkan dan melindungi spesies serta komunikasi yang terpengaruh. Misalnya program pemantauan populasi, reservasi daerah penting, dan dukungan untuk komunikasi adat dan penelitian untuk memahami perubahan ekosistem biar lebih baik. Sudah? Oke, baik, menarik sekali dari pendapat teman-teman yang sudah dipaparkan atau Oke, anak-anak, dari pembahasan kita tentang beruang kutub, siapa? Tadi berapa? 9, 10, 11? Jadi sampai 8. Sampai aku tadi. Tapi yang aku jelasin masih 7. Ya boleh. Gimana? Apakah ada mau tambahan? Tiga lagi. 9 ya. Gue 11 dah. 10 deh. Kan ini sampai 8. Iya, harusnya 9 kan. Iya. Dan teliti lagi. Iya. Hidayah. Aduh. Oke, mau ada tambahan atau seperti apa? Kalau
kalau dari saya ada tambahan Pak, kayak harapan dan realistisnya itu seperti apa. Jadi menurut saya alasannya itu untuk kita lebih optimis. Teknologi energi terbarukan harus lebih berkembang. Terus juga kesadaran publik untuk meningkatkan. Terus juga ada ke beberapa kebijakan yang mulai mengarah ke pengurangan emisi karbon tersebut atau pengurangan dari asap limbah perusahaan tadi. Terus juga namun secara ekologis nih Pak, perubahan yang sudah terjadi itu memerlukan adaptasi yang lama gitu Pak, yang cukup panjang. Mungkin nggak cukup kalau misalkan 1 atau 2 tahun aja, mungkin bisa sampai 5 tahun atau mungkin 10 tahun Pak. Terus juga kita harus realistis bahwa ada beberapa efek yang tidak bisa diubah lagi, sehingga prioritasnya adalah mitigasi lebih lanjut dan juga adaptasi untuk mengurangi dampak terburuknya Pak. Oke, menarik sekali ya pendapat dari teman kita. Ada yang mau mendapat tambahan lain mungkin? Mungkin saya mau nambahin tadi Pak, mungkin ini lebih ke panggilan moral dari kita sebagai manusia gitu ya. Jadi kalau melihat nasib dari beruang kutub yang tadi kita lihat dan juga anjing laut yang seharusnya tuh bikin kita renungin banyak nih, kita nggak sadar hubungan manusia dengan alam gitu. Jadi kita tuh sebagai manusia memandang alam atau memandang bumi ini sebagai apa? Apakah kita memandang bumi itu sebagai kayak bahan yang bisa dieksploitasi dengan tanpa batas, atau malah kita tuh harusnya memandang bahwa bumi ini adalah tempat kita tinggal yang harus kita jaga bersama gitu. Jadi itu menjadikan renungan, bukan soal bukan soal politik atau ekonomi. Jadi itu mengandung nilai empati kita dan juga warisan yang bakal kita wariskan untuk masa-masa yang akan datang gitu Pak. Oke, baik sekali. Oke, dia gimana teman saudara Husen? Pengetahuan tentang bagaimana es mencair itu mengalir ke makanan dan awan. Ya mungkin suaranya bisa di. Nah, jadi pengetahuan tentang bagaimana es mencair itu mempengaruhi rantai makanan Pak. Jadi langkah berikutnya adalah menerjemahkan pengetahuan itu sendiri Pak. Refleksi yang panjang seperti ini berguna bila rasa tanggung jawab yang kolektif Pak untuk manusia berbanyak. Memilih opsi konsumsi yang lebih sadar, juga menuntut kebijakan berani dan juga mendukung komunitas dan organisme yang mendengarkan. Manusia di sini tuh tidak bisa selamat sendiri itu padahal itu saling bergantung. Sama halnya dengan menyelamatkan kelompok kelaparan dan kepunahan. Ini juga adalah bagian dari kita menjaga keseimbangan planet ini kan Pak. Terus juga pada akhirnya kan juga manusia juga berkelangsungan hidup berdampingan dengan hewan Pak di dunia ini. Itu juga bukan tugas satu generasi Pak, kedepannya juga harus seperti itu terus menerus biar nggak punah. Mungkin itu sih Pak dari saya. Ya, oke. Anak-anak, dari pembahasan kita tentang tadi itu kita sedang melihat nih bagaimana kehidupan itu berusaha menyesuaikan diri dengan cara yang sangat luar biasa. Beruang kutub hidup di tempat yang sangat dingin, tapi ia mampu bertahan karena tubuhnya punya lapisan lemak yang tebal, bulunya rapat, bahkan bentuk kakinya pun sudah disesuaikan agar bisa berjalan di atas es yang sangat dingin. Nah, kalau kalian perhatikan lebih jauh, adaptasi itu bukan hanya soal bentuk tubuh. Ada pola hidup, kebiasaan, dan cara mempertahankan energi yang semuanya disesuaikan dengan kondisi tempat tinggalnya, seperti beruang kutub tadi. Misalnya kayak beruang kutub yang harus berburu di sekitar lubang es, atau semua itu juga menunjukkan bahwa alam punya cara untuk menjaga keseimbangan makhluk hidup di dalamnya. Dan kalau kita refleksikan lagi apa yang terjadi pada beruang kutub ini ketika esnya mencair dan makanan semakin sulit ditemukan, sebenarnya mengingatkan kita
bahwa manusia punya pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungannya. Perubahan yang tampaknya kecil bagi kita mungkin bisa jadi sangat besar bagi makhluk hidup ini, terlebih beruang kutub yang kita sedang bahas tadi. Nah, lingkungan yang berubah terlalu cepat membuat adaptasi alam jadi sulit bagi hewan maupun tumbuhan. Itu sebabnya pengetahuan tentang adaptasi bukan lagi cuma tentang biologi, tapi itu juga pelajaran tentang tanggung jawab sebagai manusia. Oke, kita sudah sampai di ujung akhir pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.